Headrockers. GMHR mau mulai nih, dengerin yuk. It's on Pwede, Headrock FM Bali, Warriors Dance More, jogetin aja Headrockers, selamat pagi. Suara Enggak 2 orang, 1 orang. Dari suara di sini Headrockers, Gaby lagi tidak enak badan ya pagi ini. Jadi ya saya gantiin dulu lah ya, sama Dena Suardana dulu, nggak apa-apa ya. Karena di pagi ini kita mulai hari Senin dengan banyak apa ya istilahnya, banyak cerita-cerita, banyak caci maki mungkin pagi-pagi. Ya udahlah ya, kita bikin semangat pokoknya. Good morning Headrockers Show siap dimulai. Ada cerita, ada berita, ada lagu baru, ada request, ada teman spesial yang akan datang. Dan kita akan temenin sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi ya udahlah, nggak usah kemana-mana, tetap di sini aja. Bareng sama saya Dena Suardana. Tetap di Good Morning Headrockers Show, tentunya di Headrock FM Bali. Jangan kemana-mana ya, GMHR akan segera kembali. Belajar tentang kesenian, pas banget nih buat datang ke Discovery Mall Bali. Discovery Mall Bali dengan bangga mempersembahkan Bali Asmara Jagad. Bali Asmara Jagad adalah karya seni berkonsep ramah lingkungan, terbesar dan pastinya terunik, bahkan jadi sejarah sebagai ikon karya seni pertama di garis pantai Bali yang mempesona, juga menjadi spot foto yang menyatu dengan keindahan langit dan ombak. Ada lagi nih yang lebih meriah, memperingati perayaan edisi World of Wonder Festive. Discovery Mall Bali memberikan banyak pengalaman seru bagi Headrockers dalam berbagai pertunjukan seperti tari dan sunset kecak, Santa Gift and Photo Corner, serta Christmas Carol. Tenang aja, semua ini bisa dinikmati secara gratis. Tunggu apa lagi? Yuk buruan datang ke Discovery Mall Bali di Jalan Kartika Plaza, Kuta. Dan untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram mereka @discovery.mall. Sekali lagi @discovery.mall. GMHR kembali lagi, yuk dengerin. 87,8 Headrock FM Bali. Stay cool Headrockers. Dera Suardana di sini di Good Morning Headrockers. Dan pagi-pagi tuh biasanya yang kepikiran sama kita tuh adalah duit ya kan. Hari ini mau makan apa, mau beli apa, atau kok tanggal segini duit kita udah dikit aja nih. Semua orang sepertinya punya pikiran-pikiran kayak gitu ya. Pikiran-pikiran duit kita kemana aja gitu. Kalau pengen kayak pengen punya bisnis gitu, pengen kayak sehari-hari duitnya dari mana? Nih, ada peluang bisnis yang keuntungannya melimpah dan gampang banget. Jadi Glam Shine ini hadir buat Headrockers yang tertarik buat jadi reseller dan distributor dengan banyak banget keuntungannya. Dengan bergabung jadi reseller sama distributor Glam Shine, Headrockers bisa nikmatin reward terbesar se-Indonesia, di mana satu paket itu setara dengan 1 poin reward senilai 17.500. Wah, keren nih. Dan kemudian rewards yang dikumpulin itu bisa ditukar dengan produk apapun atau liburan yang pasti udah kece banget. Mulai dari amazing tour keliling dunia, uang tunai 100 juta, sampai kapal pesiar maraton 60 flybridge cruiser senilai 6,3 miliar. Jadi cara gabungnya gampang banget, cukup dengan isi form data dan data dirinya ditulisin di sana, diketik, maksudnya pilih starter pack-nya dan verifikasi data by video call. Jadi tungguin video callnya, habis itu tinggal diverifikasi ya kan. Jadi tunggu apa lagi, buruan gabung buat jadi reseller dan distributornya Glam Shine. Cek info lengkapnya di Glam Shine. Ketik aja di sosial media, di sana ada semuanya. Dan Glam Shine, shine everywhere. Jangan kemana-mana ya, GMHR akan segera kembali. 87,8 Headrock FM Bali di Undi Lifestyle and Entertainment Station. Selamat pagi. Dera Suardana masih di sini Headrockers. Kita masih di Good Morning Headrockers Show. Kita masih menyapain teman-teman kita yang baru bangun ya kan. Kerja jam 9 lu, mentang-mentang di Bali. Santai. Bawaannya adalah santai ya kan. Apalagi kalau di Bali itu kita di weekend yang mau dieksplor ke arah mana bisa semuanya. Terus kalau mau ke arah Kuta kemana coba? Ke Discovery Mall Bali yuk, yang punya Bali Asmara Jagad. Jadi Bali Asmara Jagad ini adalah karya seni terbaru, berkonsep ramah lingkungan, terbesar dan pastinya terunik, bahkan jadi sejarah.
Jadi sejarahnya adalah sebagai ikon karya seni pertama di garis pantai Bali yang keren banget, jadi spot foto menyatu dengan keindahan langit dan ombak. Seperti apa? Silakan dicek ya di Discovery. Dan yang lebih meriah lagi, untuk memperingati perayaan edisi World of Wonder Festive, Discovery Mall Bali memberikan banyak pengalaman seru buat hard rockers. Ada tari, ada sunset kecak, kemudian ada Santa Gift and Photo Corner, ada Christmas Carol. Nih, lebih keren lagi, gratis, ya kan? Semuanya bisa dinikmati secara gratis kalau berkunjung ke Discovery Mall Bali. Jadi tunggu apa lagi? Buruan datang ke Discovery Mall Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta. Dan cek info lengkapnya dengan follow Instagram @discovery.mall. Sekali lagi silakan dicek di @discovery.mall. Heating up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom. Newsroom kita yang pertama datang dari antaranews.com. Brazil mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia Putri 2027 nanti. Dari website resmi FIFA, Brazil akan bersaing dengan dua kandidat lainnya, yaitu gabungan Amerika dan Meksiko, juga gabungan tiga negara, Belgia, Jerman, dan Belanda. Amerika dan Meksiko sendiri sudah menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia 2026 nanti. Berikutnya dari Associated Press, ribuan ikan sarden dan makarel mati terdampar di pantai utara Jepang mulai hari Kamis 7 Desember 2023 lalu. Menurut media lokal, jumlah ikan yang mati terdampar sudah mencapai ribuan ton, sementara pemerintah Jepang masih menyelidiki penyebab matinya ikan-ikan itu dan warga lokal dilarang untuk mengkonsumsi ikan yang terdampar. Demikian kedua berita saya bacakan, saya Dana Suwardana untuk Hard Rock FM Bali Newsroom. Jangan kemana-mana ya, GMHR akan segera kembali. Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang. Kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869. Sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali. Wherever you go, it's a good morning hard rocker show. GMHR kembali lagi. Yuk dengerin. 87,8 Hard Rock FM Bali, Warriors Dance More. Jogetin aja Hard Rockers, The Kid Leroy, What Just Happened. Banyak kejutan yang terjadi di weekend kemarin ya, yang bikin Senin kita kayak hari ini kayak waduh bisa begini nih. Nggak berasa udah Senin aja gitu. Emang disantain aja dulu Hard Rockers. Apalagi kan bentar lagi kita udah masuk musim liburan ya, dimana kita memilih itu juga susah. Di liburannya yang paling enak tuh tentunya adalah di tempat yang sunsetannya enak, nginepnya enak. Grand Seminyak Bali Resort yang punya Joyous Holiday Season, di mana rangkaian acaranya lengkap dari perayaan Natal sampai Tahun Baru. Ada di Sunset on Seminyak. Jadi Sunset on Seminyak ini adalah tempat makan yang namanya juga Sunset on Seminyak, sambil liatin sunset lah. Ada pilihan 3-course set menu dalam Christmas Eve Dinner di 24 Desember, ada Christmas Day Brunch dan juga Christmas Day Dinner. Tentunya di 25 Desember ada New Year's Eve Dinner 31 Desember. Dan ini bukan sekedar brunch dan dinner biasa, ada banyak live performance, ada Santa Choir and Countdown. Terus ada juga Santa dan Santarina yang siap nemenin Hard Rockers ya, tentunya di periode Natal. Terus satu lagi ada Moonlight Kitchen and Bar. Ini dibuka dengan hidangan spesial a la carte dalam Christmas Eve Dinner 24 Desember. Kemudian ada Christmas Day Brunch and Dinner 25 Desember. Terus ada juga yang paling enak adalah Last Sunset of 2023 di tanggal 31 Desember. Udah nyenengin banget dan semuanya bisa dinikmatin mulai dari ini nih angka cantik nih 543210 plus rupiah aja per orang, alias Rp543.210 plus per orang. Jadi reservasi sekarang juga itu di www.grandseminyak.com dan kunjungin Instagramnya di @grandseminyak. Sekali lagi grandseminyak.com, silakan diklik, dan Instagramnya di @grandseminyak. Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
Ini ada satu nih yang diposting Ariana Grande di sosial medianya dari NME.com. Jadi postingannya terlihat Ariana Grande lagi ada di studio rekaman dan diperkirakan sebagai proyek solo terbaru. Waduh, gimana nih? Apakah proyek solo terbaru ini mau dia berangkat sama siapa? Coba ya. Terus yang lebih kerennya lagi, Hatrokers, ini adalah proyek yang ditunggu-tunggu karena rekaman terakhir Ariana Grande itu dilakuin di tahun 2020 di kalau nggak salah Position. Kita tungguin aja ya, apakah Ariana Grande di sini akan dia menunjukkan rekaman terbaru atau status terbaru kemarin habis pisah ya kan? Jangan kemana-mana ya, GMHR akan segera kembali. Siapa bilang suasana pergantian tahun ngebosenin? Gak akan kalau gabung Earthy Christmas Night dan Colorful New Year's Arya Duta Bali. Earthy Christmas Night, Minggu 24 Desember jam 7 sampai 10 malam menampilkan kemegahan pohon Natal ramah lingkungan, one step ballet, dan paduan suara. Selain itu, rasakan sensasi special Christmas buffet dinner hanya dengan Rp449.000 di Henry's Grill and Bar. Colorful New Year's, Minggu 31 Desember, dinner mewah di Heavenly Chapel, jam 7 sampai 1 malam hanya dengan Rp599.000, sudah include entrance fee ke Pawon, dan bagi yang hanya ingin party saja juga bisa, hanya dengan Rp249.000 sudah mendapatkan pilihan minuman spesial di Pawon. Jangan lewatkan juga penawaran staycation istimewa mulai dari Rp1.450.000 net per malam, termasuk 1 malam menginap di Super Euro. Reservasi sekarang di reservation.bali@aryaduta.com, telepon 0361 4754 188 atau kunjungi website Arya Duta www.aryaduta.com/bali. Wherever you go, it's a good morning hard rocker show. GMHR kembali lagi. Yuk dengerin. 87,8 Hard Rock FM Bali di Undila Stalin Entertainment Station. Dan Suardana masih di Good Morning Hard Rock Show. Masih ya, hari ini kita ngeliatin banyak banget ya teman kita udah mulai mengajukan cuti pasti ya kan. Semangat teman-teman hospitality. Hari ini adalah dimulainya musim panen kita ya kan. Orang-orang mulai liburan ke Bali. Terus kitanya kemana? Kitanya melipir dikit yuk. Kita menjelang pergantian tahun kita berangkat ke Arya Duta Bali yang ngajakin Hard Rockers gabung dalam Earthy Christmas Night dan juga Colorful New Year. Ini Earthy Christmas Night ini di hari Minggu 24 Desember mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Earthy Christmas Night ini akan menampilkan kemegahan pohon Natal ramah lingkungan. Terus ada one step ballet, ini lebih keren lagi, ya kan? Dan yang lebih oke-nya ada juga choir dan kita bisa merasakan sensasi special Christmas buffet dinner cukup dengan Rp449.000 di Henry's Grill and Bar. Nah, habis itu di 31 Desember ada Colorful New Year. Ini dinner mewah di Heavenly Chapel jam 7 sampai jam 1 malam dengan Rp599.000. Sudah termasuk entrance fee ke Pawon, dan buat yang pengen ke partinya juga itu dinernya kayaknya masih jam kerja deh. Ke partinya aja gimana? Nah, silakan ikut partinya aja cukup dengan Rp249.000 sudah mendapatkan pilihan minuman spesial di Pound juga. Dan jangan lewatin juga penawaran staycation istimewa mulai dari Rp1.450.000 net per malam, termasuk 1 malam menginap di Super Rare Room. Jadi reservasi sekarang aja ke reservation.bali@aryaduta.com. Teleponnya di 4754 188, sekali lagi 4754 188, atau klik websitenya Arya Duta di aryaduta.com/bali. Jadi bisa dari sekarang. Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab. Di Music Lab kali ini ada yang baru tapi nggak baru, Haters. Ada Taylor Swift dengan You're Losing Me. Jadi ini adalah single yang 2 tahun disimpan sama Taylor Swift, judulnya You're Losing Me. Dan single ini dibikin sekitar tahun 2021, di mana Taylor Swift pisah katanya sama Joe Alwyn setelah 6 tahun bersama. Waduh. Nggak cuman di single ini Taylor Swift ngangkat cerita di mana dia menyebut kalau laki-laki yang akan lebih merasa kehilangan dibandingin dia. Wah, apa bener apa enggak? Kita dengerin aja yuk. Ini dia Taylor Swift dengan You're Losing Me. Wherever you go, it's a good morning hard rocker show. GMHR kembali lagi. Yuk dengerin.
87,8 Hard Rock FM Bali di Uni Lifestyle and Entertainment Station daerah Suardana. Masih bareng sama Operator Agung. Masih di Good Morning Hard Rockers Show. Kita masih ingin ngomongin kegiatan-kegiatan Hard Rockers ya. Apalagi pagi-pagi udah ada yang berangkat kerja sebalik dari gym. Ada tuh teman saya yang jam 6 aja udah persiapannya ke gymnya udah luar biasa. Udah foto barbel, udah foto treadmill, luar biasa. Itu di hari kerja. Tapi kalau di hari liburan gimana? Harus maksimal juga dong. Bukan cuma fotonya tapi kegiatannya. Acara-acaranya keren, healing dengan abis kita dengerin suara-suara alam gitu, pemandangan di depan mata nyenengin. Ini jawabannya ada di Ubud lah. The Westin Resort and Spa Ubud. Dimana kalau kita mendekati akhir tahun 2023, The Westin Resort and Spa Ubud itu ngasih banyak banget penawaran istimewa. Dimulai tanggal 24 Desember. Ini 24 Desember jam 6 sampai jam 10 malam. Jam 6 sore maksud saya. Ada festive buffet dinner di Tabia Restoran. Kemudian ada festive menu dinner dengan hidangan ala carte di Tall Trees Restoran. Ada breakfast with Santa dan juga Christmas brunch di 25 Desember jam 12 siang sampai jam 4 sore. Kemudian ada New Year's buffet and set menu dinner tanggal 31 Desember mulai jam 7 sampai jam 10 malam. Bukan cuma makan-makan, ada juga live DJ dan jangan sampai kelewatan barbecue spesial by the pool tanggal 1 Januari 2024. Info lengkapnya hubungin 301-8989. Sekali lagi 301-8989. Dan juga di follow aja @thewestinubud. Langsung di follow @thewestinubud di sosial media. Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster. Ya, pagi ini di Morning Booster kita mau ngomongin apa ya? Ngomongin orang kali ya, enak ya. Karena kan ngomongin orang tuh adalah topik yang gak pernah habis ya guys. Tapi gimana kalau kita ngomongin orangnya bukan sekedar orang biasa, tapi kita ngomonginnya bareng sama orang-orang yang ada hubungannya sama kerjaan kita. Ngomongin soal kebiasaan dan juga budaya-budaya pas resign yuk. Nah, kalau di kantor saya itu kebiasaannya adalah beberapa orang tuh ngelakuin traktiran pas mau resign. Ada juga tuh kalau dilihat di sosial media ada yang ngasih kado-kado gitu kan ya pas temennya resign. Apakah Hard Rockers juga melakukan hal yang sama? Apakah Hard Rockers juga kayak ngasih mau ngasih apa ya mau anak yang resign ya? Coba sharing ke kita. Budaya resign di kantor Hard Rockers tuh kayak gimana? Ada apa enggak? Kita bahasin pagi ini dan silakan WhatsApp sekalian request 0811 3807 878. Telepon 750205 atau biar lebih enak lagi langsung mention di @hardrockfm Bali di sosial media. Udah kita siapin tuh question box-nya. It's a good morning hard rocker show. 87,8 Hard Rock FM Bali di Uni Lifestyle and Entertainment Station. Hard Rockers, kalau kita ngomongin soal ya cerita-cerita kita tentang kehidupan, katanya Gen Z dan milenial itu susah untuk mempunyai rumah di zaman sekarang. Kecuali orang tua gue kaya banget ya, baru langsung dapet tuh. Tapi kita pun sekarang pasti udah familiar ya kan. Kalau mau mengurus soal pertanahan dan sertifikat itu harus kemana? Jawabannya adalah harus ke BPN. Jadi pendaftaran tanah di Indonesia ini sesuai sama yang diamanahkan undang-undang yang diamanatkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Ini masih terus digalakan sampai sekarang. Jadi percepatan, terobosan itu selalu dilakuin sama jajarannya di daerah, baik pada tingkat kantor wilayah provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi sekarang nih ya, bareng sama saya di Good Morning Hard Rocker Show, kita sekarang sudah kedatangan tim dari BPN. Ada Bapak Yohanes Tumus Fajar Nugroho Adi. Ini maaf ya Pak, saya agak ribet bacanya. Jadi merupakan kantor kepala pertanahan nasional Kota Denpasar. Dan menurut informasi, inovasi layanan pertanahan di kantor pertanahan Kota Denpasar ini sangat prima. Jadi kita gini nih, kita simak gitu kan ya, layanan yang ada di kantor pertanahan Kota Denpasar. Pak silakan di ini mic-nya. Ya di depan Bapak. Tuh. Nih terus kita sapain dulu Pak Fajar. Pagi ini sepertinya in rush banget nih Pak, timnya hadir semua nih. Gimana kabarnya pagi ini, udah sarapan belum Pak pagi ini? Selamat pagi. Saya panggil beli siapa? Saya Dana. Beli Dana. Ya. Kami dari kantor Denpasar. Kami karena giatnya banyak sekali kebetulan pagi hari ini. Ya. Jadi kami langsung dari kantor belum sempat sarapan. Waduh. Kantornya di mana Pak? Jalan Pudak. Jalan Pudak nomor 7, sebelahnya Pasar Kereneng.
sebelahnya Pasar Kerenang. Iya. Oh iya. Ya, pasar besar itu. Padahal harusnya bisa ke Kerenang dulu nih Pak. Saya dulu suka loh sarapan di situ waktu zaman sekolah. Waduh, Luar biasa ya? boleh. Ya, jadi kalau sekarang kita pengen tanya nih, kalau saya sebagai orang awam, apa istilahnya warga umum gitu ya Pak, itu kalau kita mau mengurus administrasi pertanahannya, ini apakah bisa langsung terus? Nah, kan banyak yang belum tahu ya layanan yang disediakan tuh seperti apa. Jadi kita mohonkan yang tersedia ada di kantor layanan pertanahan dan juga seperti apa prosesnya gitu Pak. Siap. Justru di kantor pertanahan saat ini untuk pemohon yang datang langsung itu diberikan karpet merah. Justru diberikan prioritas agar bisa dengan pasti kapan selesai, kapan dilaksanakan layanan tersebut, sehingga tidak merepotkan bagi si pemohon itu sendiri. Gitu. Itu jenis-jenisnya apa aja nih Pak? Di kami sebenarnya semua layanan pertanahan itu menjadi prioritas. Semua, tetapi bagi kami untuk saat ini ada yang namanya 7 layanan prioritas. Itu ini dari kementerian itu. Yang pertama itu adalah pengecekan sertifikat. Terus yang kemudian kedua itu adalah SKPT. Terus kemudian kalau daftarin HT, hak tanggungan. Kalau kita nyekolahin sertifikat kita. Oh gitu, ada dicatatkan, daftarnya. Iya. Oke. Terus kemudian yang keempat itu kalau dia nyatet sudah lunasnya, itu roya namanya. Terus kemudian yang ini adalah perubahan hak, jadi dari HGB menjadi hak milik. Itu kita prioritaskan juga. Terus kemudian peralihan itu berarti misalnya jual beli, waris, lelang. Itu tapi berarti pada prinsipnya semua layanan kami utamakan lah demi masyarakat. Sekarang ini pokoknya semua dimudahkan Hatrokers. Jadi kalau bilang ini susah, itu kalau belum tahu, kalau belum kenal ya Pak, kalau belum pernah datang. Gitu kan. Berarti kalau mau datang langsung tadi alamatnya udah dibilang di Jalan Pudak. Ya, Jalan Pudak nomor 7. Semua layanan bisa dilakukan di sana. Iya, betul. Di sana semua. Yang nih kalau orang awam yang belum tahu kayak saya nih Pak. Berarti kalau saya pengen tanya-tanya misalnya, seandainya orang tua saya ngasih warisan ke saya, terus pengen nih istilahnya gue nggak ngerti nih, balik nama gitu ya. Waris yang perlu saya bawa berarti adalah nanti tanya aja di sana udah langsung bisa. Iya. Sampai informasi pun kami bukakan loketnya. Bagi pemohon langsung pun akan menjadi prioritas. Karpet merah. Kan kita sendiri sama-sama menyadari lah yang namanya perkotaan, seperti Mas beli dana tadi kan. Kalau hari-hari kerja sibuk. Iya betul. Yang diinginkan itu kan sebenarnya mudah dulu. Iya betul Pak. Informasi dulu, gampang gitu ya. Terus kemudian transparan, bisa dimonitor sampai di mana prosesnya. Iya, nah itu. Terus yang ketiga baru cepat. Sebenarnya cepat itu kan sangat relatif sebenarnya, tetapi inginnya pas mudah, transparan, cepat. Nah, di kami ini di Denpasar ini setidak-tidaknya melakukan hal yang sederhana untuk kepastian tadi itu. Misalnya beli dana, daftar sertifikat, mau ngukur dulu. Itu kami sudah ada capnya kapan ngukur. Luar biasa ini. Sehingga tidak buang waktu datang bolak-balik untuk sekedar nanyakan kapan ngukur. Kapan nih Pak, kapan nih gitu, nungguin buat datangnya gitu ya. Terus yang lebih ini lagi, saya rasa harus diapresiasi seluruh jajaran yang sudah bekerja di Kantah Denpasar ini. Jaminan selesainya kapan? Wah ini nih, ini perlu dilihat. Ini yang belum pernah saya temukan nih Pak. Jaminan selesainya kapan? Jadi ada ini Hatrokers, ada stempel tulisannya jaminan permohonan, ada tanggal berkas, ada nomornya, ada tanggal selesainya, ada jaminannya. Ini 12 Desember. Berarti 12 Desember sudah pasti selesai. Betul. Luar biasa. Betul. Nah, kalau dari kementerian ini kan 7 layanan prioritas tadi itu ada percepatannya, misalnya dari SOP kita 7 hari untuk peralihan itu. Prioritas dari
kementerian itu menjadi 5 hari. Sudah dipercepatkan 5 hari. 5 hari. Di kami kerja keras teman-teman 4 hari. Waduh, ini nih. Ini luar biasa. Baru tadi 7 hari batasnya. Iya, batas Terus maksimal. dipercepat jadi 5 hari. Di Denpasar 4 hari. Waduh, ini lu gak usah takut-takut Hard Rockers kalau kemarin-kemarin harus bisa sendiri. Sekarang bisa Dengan sendiri ya, Pak? catatan justru pemohon langsung. Oh, berarti harus sendiri supaya bisa 4 hari. Iya. Nah, tuh ya. Nih, kita kasih apa ya? Apresiasi tertinggi baru dibuka aja udah bisa 4 hari Hard Rockers. Iya. Jadi dari 7 layanan prioritas tadi di itu kan ada pemangkasan waktu. Pelaksanaannya tadi dibilang selain 4 hari tuh ada yang berarti ketentuan maksimal ada, Pak. Ketentuan maksimal tetap ada, tidak terlampaui. Kan kalau mempercepat itu kan sebuah prestasi. Betul. Oh, berarti ketentuan maksimal misalnya dari kementerian berapa hari? Iya. Kantor Pertanahan Denpasar itu sudah menjamin sekian hari sudah harus selesai. Luar biasa. Ini abis ini kita akan kembali lagi Hard Rockers, kita bareng sama Pak Fajar. Ini karena ini saya dengar-dengar Kementerian BPN itu udah meluncurkan sertifikat tanah elektronik. Ini bener nggaknya kita akan tanya nanti, tapi jangan dulu dijawab karena kita akan kasih tahu Hard Rockers apa-apa aja sih yang bikin orang-orang tuh harus datang sendiri, harus kayak udahlah nggak usah mikir-mikirin minta bantuan orang, datang sendiri lebih cepat Hard Rockers. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Good Morning Hard Rockers Show. It's a good morning hard rocker show. 87,8 Hard Rock FM Bali, di Lifestyle and Entertainment Station. Masih di Good Morning Hard Rockers Show. Kita sekarang masih bareng sama Kantor Pertanahan Kota Denpasar, bareng masih sama Pak Fajar. Dan gini Hard Rockers, kita kan pengen tanya-tanya tentang program sertifikasi tanah yang gratis. Ternyata kalau saya ngomong sertifikasi, ternyata salah ya Pak. Sertifikat pakai P ya? Iya, pakai P. Ini nih. Ini Hard Rockers, bukan orang Sunda tapi salah gue. Ngomongnya harusnya P malah di F-in. Ini. Jadi nama programnya sendiri apa nih Pak? Kalau sebelumnya sampai dengan tahun 2022 itu adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu pembuatan sertifikat secara sistematis dan massal, dikerjakan bareng-bareng, dibiayai oleh pemerintah, materai dan patoknya. Oh iya dong Pak. Nah, karena itu kewajiban pemohon. Sampai dengan diterbitkan sertifikat itu gratis. Dan itu di Denpasar sudah selesai terakhir tahun 2022. Wah, ini advance banget di Denpasar. Saya bangga jadi orang Denpasar. Jadi kalau kita pengen tahu nih Pak sekarang tentang informasi, misalnya kita mau tadi ada sertifikat tentang tanah gitu. Terus ada orang yang pengen transaksi. Terus kalau kita pengen tahu informasinya, itu harus kemana? Berarti harus ke kantor? Ke kantor. Atau bisa di monitor juga. Kita ada aplikasi yang namanya Abian Kapas. Abian Kapas? Iya. Oh, oke. Itu untuk sekedar ngecek informasi, syarat permohonan apa dan lain sebagainya, itu yang sifatnya sederhana. Itu ada. Itu inovasi lokal kami di Denpasar. Tetapi untuk skala yang nasional itu ada yang namanya Sentuh Tanahku. Sentuh Tanahku? Iya. Sentuh Tanahku kami gunakan juga misalnya untuk melihat bidang-bidang apakah tanah saya sudah sertifikat atau belum. Kalau belum bersertifikat, saya bisa mengajukan dengan dasar swaploting. Kalau sudah sertifikat dengan swaploting tersebut, ini letak bidang saya. Menginformasikan dan meminta informasi. Terus seperti apa? Misalnya gini nih Pak. Tadi begitu Bapak ngomong Abian Kapas, saya kepikiran Art Center. Bukan ya? Bukan daerah sana ya. Jadi kalau sekarang nih kan tadi kita sempat bilang kalau ada sertifikat elektronik. Kalau masyarakat pengen tahu tentang sertifikat elektronik ini, dan katanya Kantor Pertanahan Kota Denpasar ini ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan sertifikat tanah elektronik. Ini seperti apa sih Pak sertifikat tanah elektronik ini? Apakah detailnya seperti apa? Ini kan kalau dibilang elektronik, banyak orang yang mungkin generasinya di atas saya, mereka tuh sedikit bingung. Apa-apa sekarang elektronik, nggak bisa dipegang, disimpannya seperti apa? Boleh dijelaskan ke kita nggak Pak? Jadi sebenarnya sertifikat elektronik itu upaya kita menjawab
masalah-masalah yang terjadi saat ini. Iya oke. Seperti contoh kemarin ada kasus yang viral tentu di luar Bali lah ya. Iya. Di Jakarta ada mafia tanah yang pemiliknya tidak mengetahui, tiba-tiba beralih dan lain sebagainya. Oh iya bener. Nah, ada beberapa ya tokoh maupun aktris yang Artis ya yang katanya artis. sertifikat Balin. Iya. Nah, Iya. Artinya ada suatu masalah di sertifikat manual saat ini, sistemnya itu sudah bisa kalau bahasa saat ini Dihack. Iya, dihack. Kita tidak menjual, namanya bisa berubah. Mungkin bahasanya cuma oknum dan Oh, iya. setannya saja.